Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari, channel media informasi dan edukasi, tutorial dan pendidikan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang dari bukunya Michael Hart, ya, yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Ya, buku ini memuat tentang, ya, buku yang fenomenal dan paling kontroversial dalam sejarah, ya. Buku ini sangat seru, ya. Saya punya soft file dari buku ini. Jika teman-teman ingin buku ini, silahkan kirim email di kolom komentar channel YouTube saya. Nah, buku ini berjudul tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ya. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, edisi revisi, ya, di mana Michael H. Hart, ya, menulis buku ini dan sudah lebih dari 20 bahasa yang terjemahkan. Buku ini cukup menarik bagi saya dan saya akan coba bahas, tapi saya akan bahas untuk dari 100 ranking orang paling berpengaruh ini, saya ambil 10 besarnya. Dan ternyata yang paling mencengangkan, ya, siapakah yang berada di posisi paling teratas? Siapakah yang berada di ranking atas dalam bukunya yang dikarang oleh Michael Hart, ya, dari 10 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ternyata tokoh muslim yang menempati urutan paling pertama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada 570 sebelum Masehi sampai 632 sebelum Masehi. Ternyata jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad, ya, dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad, satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa, baik di tilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup dunia. Nah, ternyata yang mendapatkan ranking pertama dari 10 peringkat teratas Michael Hart, ya, dari edisi 1992, ya, jatuh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari 611 sampai dengan sekarang, yaitu Rasulnya umat Islam. Akan tapi bukan dianggap Tuhan, ya. Kemudian yang kedua jatuh kepada Isaac Newton yang menemukan gaya gravitasi bumi, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ilmuwan yang paling sangat-sangat berpengaruh, ilmuwan yang banyak jasanya dalam perubahan dunia, ya, kita kenal adalah Isaac Newton dengan penemuannya adanya gaya gravitasi bumi, ya. Kemudian yang kedua jatuh pada Yesus atau Nabi Isa alaihi salam, ya, yang merupakan pimpinan spiritual umat Nasrani, ya. Kemudian yang keempat jatuh kepada Siddhartha Gautama. Yang keempat jatuh kepada Siddhartha Gautama, itu pimpinan umat Buddha, ya, yang diperkirakan dari tahun 563 sampai 483 sebelum Masehi, yang merupakan pimpinan spiritual umat Buddha. Kemudian yang kelima jatuh kepada Konfusius, ya, merupakan filsuf dan merupakan pencetus agama Konghucu, ya, yang sekarang sudah diakui di Indonesia. Merupakan 6 agama yang sudah diakui di Indonesia, yaitu yang terakhir adalah agama
Konghucu, dan merupakan berada di peringkat nomor 5 orang yang paling berpengaruh dari 100 orang berpengaruh di dunia, yang merupakan karangan dari Michael Hart. Kemudian yang keenam ada Paulus dari Tarsus. Pada Paulus dari Tarsus yang merupakan rasul kekristenan. Jadi beda ya, Yesus dengan Paulus ya. Yesus berada di urutan yang ketiga, sedangkan Paulus ada di urutan yang keenam ya. Kemudian urutan yang ketujuh, jatuh kepada Sailun, yang merupakan dari tahun 50 sampai 121 Masehi, yang merupakan penemu kertas ya. Dengan adanya kertas sehingga banyak penemu ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa didokumentasikan. Kemudian yang kedelapan jatuh kepada Johannes Gutenberg ya, yang merupakan penemu mesin cetak ya, yang merupakan dari 10 besar orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dan yang kesembilan jatuh kepada Christophorus Columbus, yang merupakan penjelajah yang merupakan penemu benua Amerika Serikat ya. Dan yang terakhir dari 10 besar orang paling berpengaruh di dunia, yang terakhir dari 10 ada Albert Einstein, merupakan ilmuwan yang penemu teori relativitas ya. Oke, ini adalah 10 besar dari 100 orang paling berpengaruh menurut bukunya dari Michael Hart ya, yang merupakan edisi revisi, dan saya punya e-booknya. Jika teman-teman ingin, silahkan kirim nomor WA atau email di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang keliru, kita berdiskusi di kolom komentar. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.